Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'd. Ayuhal hadirun, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah untuk tidak bosan-bosannya kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita sekalian kesempatan di hari ini untuk kita bisa menjalankan salah satu ibadah besar yang dilaksanakan oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, yaitu ibadah puasa ataupun ibadah shaum di bulan Ramadan di tahun ini. Kemudian jemaah sekalian, mumpung kita saat ini ada di bulan Ramadan, di mana di bulan ini kita rasakan betul banyak peningkatan, baik itu peningkatan keimanan kita, peningkatan semangat kita, juga peningkatan ibadah kita. Jamaah sekalian, ketika kita berada di bulan ini, ada kadang satu perbuatan, perilaku yang mungkin ini dilihat dari macamnya juga kadang disebut dengan peningkatan, yaitu peningkatan jumlah makanan di meja makan kita ketika kita sedang buka puasa. Jamaah sekalian, ketika kita di luar bulan Ramadan, kadang banyak orang mereka ketika makan sederhana, minumnya paling mungkin cuman satu, air putih, kadang-kadang ditambah dengan teh. Begitu kita berada di dalam bulan Ramadan, ada berapa biasanya Pak minuman yang kita minum, kita santap? Ya, ada yang sampai 3, ada yang sampai 5, ya. Ada teh manis, ada air putih, ada kopi, sirup, dawet, ya. Subhanallah, ya. Jadi jamaah sekalian, ini peningkatan apa bukan kira-kira Pak? Peningkatan, ya. Peningkatan, ya. Cuma jamaah sekalian, ternyata peningkatan yang seperti ini, ya, ini kalau tidak kita hati-hati, apalagi mungkin yang sudah usianya 50 tahun ke atas, ya, ini akan bisa menyebabkan sehat nopo bahaya Pak? Bahaya, ya. Enak mungkin di lidah kita, tapi efeknya ke dalam tubuh kita, ya, ini akan cukup berbahaya. Juga jamaah sekalian, di antara peningkatan yang lain, kalau kita lihat di bulan Ramadan ini peningkatan cuman mungkin yang bukan peningkatan positif Pak, yaitu peningkatan jumlah waktu tidur. Di bulan Ramadan banyak nggak Pak orang habis sholat subuh tidur lagi? Ya. Banyak, ya. Padahal makanan kita waktu itu belum diproses dengan baik, sehingga kemudian apa yang terjadi? Ya, setelah kita bangun tidur, kita ngalami kadang nggak enak di perut nih Pak. Kalau habis subuh langsung tidur. Nah jamaah sekalian, ini diantara gambaran peningkatan, tapi bukan peningkatan yang bagus, ya. Jadi ada peningkatan yang bagus, ada pula ya peningkatan yang kurang bagus.
Nah, jamaah sekalian, di waktu yang singkat ini, di kesempatan pagi hari ini, ada sedikit hal yang mungkin perlu untuk kita ingat bersama berkaitan dengan masalah hal yang asalnya hukumnya mubah, yaitu makan dan minum. Akan tetapi itu juga bisa bernilai pahala, ataupun juga kadang-kadang bisa mendatangkan dosa kalau kita tidak hati-hati di dalam mengelola masalah makan dan minum. Nah, jamaah sekalian, berkaitan dengan masalah ini, kalau kita lihat di dalam buku-buku hadis, itu Masya Allah, adab makan dan minum, Pak, itu ternyata sangat banyak sekali. Kenapa kok kemudian Islam mengatur tentang berbagai macam cara, termasuk masalah makan dan minum? Karena ini jamaah sekalian adalah merupakan salah satu pintu masuk untuk kemudian mengelola energi kita. Kalau dari cara ini kita kurang hati-hati, kemudian bahkan mungkin banyak kesalahan yang kita lakukan, maka yang terjadi apa? Ketidakseimbangan di tubuh kita. Maka kita akan cepat sakit. Ya, sakit sekarang, Pak, kira-kira kebanyakan dari makanan atau dari penyakit-penyakit luar, Pak? Makanan. Seperti contohnya asam urat. Iya, Pak. Asam urat sebabnya kira-kira apa, Pak? Ya, dari diantaranya ginjal yang mungkin tidak maksimal ataupun ada banyak gangguan. Akhirnya kemudian menyebabkan proses untuk mengelola masalah asam itu akhirnya kurang bagus. Itu karena ginjal kita terlalu capek, dijejeli dengan makanan-makanan yang makanan-makanan yang berat, berwarna, kadang ada zat-zat yang kayaknya enak di lidah, tapi itu ternyata memberatkan ginjal kita. Nah, jamaah sekalian, berkaitan dengan masalah pola makan ini, kita dapati Rasulullah SAW banyak sekali mengajari hal berkaitan dengan masalah makan dan minum, supaya kita di dalam kehidupan di dunia ini, menjalani kehidupan ini, dia tidak banyak mengalami masalah, terutama yang sebabnya adalah dari makanan dan juga alat-alat pencernaannya. Jamaah sekalian, di antara hal yang perlu untuk kita ketahui, kita bagi pembahasan ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, jamaah sekalian, di antara hal yang perlu untuk kita ketahui berkaitan dengan masalah makan, jadi ada adab sebelum makan. Sebelum makan, jamaah sekalian, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah memilih makanan. Jadi jangan asal makan. Kita dapati di dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Hai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari apa-apa yang telah kami berikan sebagai rezeki kepada kalian, dari hal-hal yang baik, thayyibat. Nah, yang baik ini pertama dilihat dari kehalalannya. Halal, kalau sudah jelas, kemudian yang kedua itu kita lihat makanan ini akan banyak berguna untuk tubuh kita atau tidak. Sekarang jemaah sekalian, banyak anak-anak yang mereka umurnya masih muda, ada yang 12 tahun, ada yang 11 tahun, tapi ternyata sudah harus rajin cuci darah. Cuci darah, Pak, biasanya itu dilakukan oleh orang kalau usianya sudah berapa, Pak? 60 dulu 60, 70. Kenapa? Karena ginjalnya sudah berat untuk mengelola makanan dan minuman yang masuk ke situ untuk disaring. Sekarang ada anak umur 12, 11 kena penyakit yang berat yang harusnya nanti 50 tahun yang akan datang baru dia kena. Setelah diteliti, ternyata yang salah apanya? Pola dan makanan yang dia konsumsi. Jadi ini jamaah sekalian betul-betul menjadi masalah yang
Mengerikan kalau kita lihat ketika orang kemudian salah dalam memilih makanan. Orang sekarang kadang justru di bulan Ramadan, Mbak, itu dokter-dokter penyakit dalaman, penyakit perut, ya, itu kadang malah rame. Sebabnya apa, Pak? Ya, orang ketika makan, kalau orang lagi haus, paling enak minum teh atau minum es cendol, Pak. Es teh. Ada es teh, ada es cendol. Nah, kemudian makanan yang pertama ketika kita buka puasa, kebanyakan orang milihnya mendoan dicocol sambal apa makan korma, Pak? Mendoan dicocol sambal. Bahkan kadang ada yang langsung seblak, ya. Jadi begitu kemudian perut belum menyesuaikan, belum adem, panas karena memang sepanjang hari dia kosong, langsung disikat dengan yang seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, terjadilah hal yang terjadi. Jadi ada sebagian orang yang tidak hati-hati dengan masalah makan ini, kemudian lambungnya bermasalah. Nanti yang disalahkan puasanya, gara-gara puasa, ya, akhirnya perutnya seperti ini. Padahal bukan karena puasanya, tapi karena salah dalam pola makan di awal dia berbuka. Nah, ini jamaah sekalian di antara hal yang perlu untuk kita ingat bersama. Jadi jamaah sekalian, ketika kita pilih makanan, jangan hanya sekedar yang enak di lidah, tapi usahakan kita lihat, ini makanan berpengaruh bagus nggak untuk jasad saya. Karena banyak makanan yang enak, tapi ternyata menimbulkan bahaya bagi jasad kita. Maka ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, agar ketika makan, makanlah, pilihlah makanan-makanan yang halal dan thayyib. Kemudian jemaah sekalian, yang berikutnya di antara adab sebelum kita makan yaitu usahakan jemaah sekalian, ketika kita mungkin tidak suka dengan sebuah makanan, itu jangan kemudian kita istilahnya itu ngecek makanan, ya. Atau mungkin kadang-kadang kita dapati ada makanan yang rasanya nggak kita cocok, ya. Padahal kelihatannya enak, tapi begitu dimakan tidak cocok, ya. Jadi cukuplah kalau misalnya kita merasa ini tidak cocok kayaknya rasanya, ya sudah, kita tinggalkan. Jadi jangan sampai kemudian dikomentari sampai 10 menit gara-gara satu makanan. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Jadi Rasulullah SAW beliau tidak pernah sama sekali itu mencela makanan. Kalau beliau lihat ini makanan kelihatannya mengundang selera dan cocok, beliau makan. Kalau tidak, maka akan beliau tinggalkan. Juga jamaah sekalian, berkaitan dengan masalah rasa makanan, apalagi kalau yang masak itu istri kita, Pak. Yang masak istri kita, itu jangan cepat kemudian dikomentari. Misalnya kurang garam sedikit, kemudian, ya, kita jadi kadang-kadang komentarnya kurang enak. Misalnya, ya, apa, Pak? Ya, ini garamnya jauh kayaknya, ya, ada di sana itu 3 km, ya. Sehingga lupa ini makanan nggak dikasih garam. Jadi wanita itu jamaah sekalian sudah mungkin capek sekali mereka masak. Jadi kalau ada kata-kata yang kadang-kadang nyelekit sedikit, ya, itu akan sangat berbekas dan kemudian diingat. Suamiku kok kayak gini, ya. Padahal saya sudah capek gara-gara kurang garam sedikit, padahal itu dapur itu cuma 5 langkah, ambil garam dikasih selesai sudah, ya. Tapi kemudian dikomentari, itu nyelekit di hati, Pak. Nah, jamaah sekalian, itu diantara hal yang juga mungkin perlu untuk kita hati-hati, ya, terutama ketika yang masak adalah istri kita. Kemudian jemaah sekalian, supaya makanan kita itu membawa barokah. Barokah itu artinya membawa kebaikan yang banyak.
Jadi jamaah sekalian, di antara hal yang perlu untuk kita lakukan adalah makan. Ketika kita makan, usahakan makan berjamaah. Jangan makan sendiri-sendiri terus. Jamaah sekalian, kalau ada pertanyaan, Pak Ibu, kapan terakhir kita makan bersama satu nampan dengan keluarga kita? Kapan kira-kira, Pak? Ya, ada yang mungkin dulu waktu masih kecil ya, tapi ya, atau waktu awal nikah. Ya, waktu awal nikah. Ada yang kadang-kadang ya nggak pernah kayaknya, setiap makan sendiri-sendiri terus. Anaknya di depan ya, di ruang tamu, ibu bapaknya di ruang tengah, nanti yang lainnya ada di dapur supaya deket sambelnya misalnya ya. Jadi ketika kita makannya seperti itu terus jamaah, itu menyebabkan barokah dalam masalah makan itu jadi hilang. Nah, kemudian jamaah sekalian, berkaitan dengan masalah makan berjamaah, sebetulnya ini adalah merupakan waktu yang paling bagus untuk kita memberi nasihat atau mendengarkan curhatan dari keluarga kita. Karena jamaah sekalian, ini diantara hal yang hilang saat ini dari dunia kita, dunia keluarga kita, yaitu ketika dalam keadaan santai orang tua mendengarkan curhatan dari anaknya. Kapan coba Pak waktunya kita mendengar cerita dari anak kita, Pak? Atau gini, Pak, waktu kita 24 jam, Pak, kira-kira Pak, dalam sehari semalam berapa jam kita duduk ngobrol bersama dengan anak kita? Ada yang sehari semalam sampai 3 jam ngobrol dengan anaknya? 3 jam, Pak? Nggak ada. 2 jam? Nggak ada. Terus berapa jam kita punya waktu untuk anak kita, Pak? Ya, kadang ada yang cuma 10 menit ya, 10 menit ngobrol santai dengan anaknya. Kemudian setelah itu sendiri-sendiri. Ada yang bahkan kadang-kadang belas seharian itu enggak dia ngobrol sama anaknya, padahal anaknya kadang-kadang ada di sampingnya. Tapi untuk ngobrol, coba dengarkan curhatan anak kita, itu tidak kesampaian. Maka jamaah sekalian, ini diantara hal yang menyebabkan banyak orang tua sekarang itu jauh hatinya tidak klik dengan anak. Kenapa? Karena dalam sehari saja itu untuk ngobrol santai, dengarkan curhat dari anaknya, itu kayak nggak ada waktu. Tapi untuk lihat HP, ada Pak yang cuman sehari 2 jam, Pak. Sehari 2 jam dia sama HP-nya. Kira-kira kurang apa kurang sekali, Pak? Kurang sekali. Tapi dengan yang makhluk yang hidup yang ada di sekitar kita, anak kita diantaranya, atau istri kita, Pak ya. Ada juga istri yang kadang-kadang mungkin ya, karena jarang diajak ngobrol oleh suaminya, itu di rumah sering marah-marah, stres. Kita perlu lihat, Pak, kalau istri tiba-tiba manyun misalnya ya, kemudian juga kayaknya kerjanya bad mood, nggak semangat, itu nggak mesti dilihat itunya kurang, Pak ya. Tapi bisa jadi dia kurang diajak ngobrol, bisa jadi. Apalagi memang betul-betul di zaman ini, subhanallah ya, HP ini benar-benar jadi pemisah antara keluarga ya, bapak, istri dan anak. Maka jamaah sekalian, pergunakan waktu makan kita itu untuk kita ngobrol dengan anak istri. Jadi kemudian buatlah aturan, kalau lagi makan nggak boleh ada HP. Karena kalau sudah HP-an ya sudah, nanti masing-masing. Nah jamaah sekalian, ada salah satu kisah yang cukup menarik disampaikan oleh salah seorang sahabat yang waktu itu masih kecil ya, masih kecil. Beliau waktu itu ketika makan itu makannya itu tidak tidak bagus cara makannya karena anak kecil ya. Jadi karena masih kecil, kemudian ketika makan itu tangannya ke sana ngambil lauk ke sini ya, tidak bagus.
Nah, oleh karena itulah maka kemudian Rasulullah SAW memberikan nasihat. Jadi ini salah satu gambaran, Pak. Ketika kita lagi makan, di situ kalau kita pengen memberi nasihat, biasanya langsung masuk. Kenapa? Karena waktu itu pikiran sedang enak, sedang santai. Ya. Orang nggak merasa diinterogasi, ditanya macam-macam. Maka ketika dia ditanya akan keluar semua ceritanya. Nah, jadi di antara hal ya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika ya beliau sedang makan bersama ya anak tersebut, beliau berkata, ya gulam, samillah. Jadi dilihat ada kesalahan di situ ya. Anak itu ketika makan tidak tertib. Ya gulam, samillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik ya. Nah, ketika mau makan, pertama bacalah bismillah. Ini adab sebelum makan. Kemudian yang kedua, makanlah makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian yang ketiga, ketika makan itu jangan langsung, kalau makan berjamaah jangan langsung serang tengahnya, tapi pelan, pinggir, pinggir, pinggir. Kemudian baru nanti di tengahnya. Nah, jadi ketika sekali itu dinasihati, Pak, kata kemudian sahabat itu, wadzalika ti'matu ba'di, itu yang kemudian saya ingat dan saya lakukan. Jadi nggak pernah salah lagi. Padahal nasihatinya cuman sekali, tapi langsung masuk. Maka jamaah sekalian, ini di antara hal yang perlu kita lakukan, yaitu usahakan ketika kita makan jangan sendiri-sendiri. Usahakan bersama dengan keluarga kita. Karena ini nanti akan mendapatkan atau akan membawa barokah bagi keluarga kita. Nah, kemudian jemaah sekalian, yang berikutnya di antara hal yang juga diajarkan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan adab makan, yaitu jemaah sekalian ketika kita ada di pertengahan makan. Jemaah sekalian, ketika kita lagi makan, kadang-kadang ada sesuatu yang jatuh, baik itu nasi, lauk, atau mungkin lagi makan jajanan ya. Nah, jamaah sekalian, ketika makanan itu kemudian masih ada yang layak untuk kita makan, maka jangan kemudian langsung kita buang atau langsung kadang kita injak ya. Ada salah satu hadis di mana Rasulullah SAW beliau pernah menyampaikan, idza saqatat min ahadikumul luqmah falyumit ma kana biha min adza. Kalau ada di antara kalian yang lagi makan, kemudian ada di antara makanan itu yang jatuh ya. Maka kata beliau, kalau memang itu ada kotorannya ya, maka buang yang kotor saja. Jadi jangan dibuang semuanya. Yang kotor saja yang dibuang. Tsumma liyakulahu. Kemudian setelah itu yang kira-kira masih kemudian bagus, makanlah. Nah, alasannya kenapa? Kenapa kita tidak diperbolehkan untuk langsung buang makanan seperti itu, jamaah sekalian? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wala yada'ha lisyaitan. Janganlah kalian biarkan makanan itu untuk setan. Jadi jamaah sekalian, ketika kita ya kemudian membuang-buang makanan seperti itu ternyata nanti hal yang akan bisa mengundang syaitan. Di zaman ini jamaah sekalian, ketika makanan banyak, pernah nggak Pak orang di rumah buang makanan, Pak? Misalnya nasi, pernah Pak? Pernah. Bahkan kadang-kadang sering ya. Di zaman ini Pak, subhanallah, makanan banyak sekali. Ada orang kadang-kadang mereka perkiraan masak untuk sehari ya 1/2 liter, dimasaklah 1/2 liter. Baru mungkin untuk sarapan dan makan siang ya. Kemudian masih ada setengahnya lagi. Lalu pas waktu malam datang, itu pengen makanan yang lain. Entah itu bakso, nasi goreng, apalagi Pak? Mie ayam, kue tiaw, dan lain-lain ya. Nah, kemudian nasi yang tadi sudah dimasak itu dilupakan, sehingga akhirnya ya begitu datang pagi hari nasinya sudah basi.
Ketika sudah basi, akhirnya dibuang. Dan itu jumlahnya tidak sedikit. Nah, jamaah sekalian, ini diantara salah satu gambaran ya, bahwa di zaman ini kita perlu betul-betul harus hati-hati. Jadi tadi yang sedikit saja, ketika ada yang jatuh ya, itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk jangan langsung dibuang. Ini ternyata ada orang yang kadang-kadang setiap hari buang-buang makanan. Padahal kadang-kadang makannya masih kelihatan bagus, bisa dimakan, tapi sudahlah, wadahi ya, kemudian buang. Maka jamaah sekalian, ini salah satu perilaku yang kalau kita lihat tadi berkaitan dengan masalah syaitan, ini yang kadang-kadang bisa manggil syaitan untuk datang ke rumah kita. Kenapa? Karena di rumah kita ada makanan yang dibuang-buang seperti itu. Maka jangan heran ketika kemudian kita rasakan kadang rumah kita itu rasanya panas, ya, dihuni tidak nyaman. Kadang orang kayaknya ini dari mana ya sebabnya? Orang bingung. Maka jamaah sekalian, itu diantara salah satu sebab yang bisa menyebabkan setan kemudian betah di rumah seseorang ketika di rumah itu banyak makanan yang dibuang-buang. Nah, itu jamaah sekalian diantara hal yang juga perlu untuk diperhatikan ketika kita sedang makan. Kemudian jamaah sekalian, di antara hal yang juga perlu untuk kita perhatikan yaitu berkaitan dengan masalah ketika makanan atau minuman itu dalam keadaan panas. Kalau di zaman dulu kita kalau lagi mau minum kemudian minumannya panas, apa yang kita lakukan, Pak? Ditiup, ya. Ditiup, digoyang-goyang, ya. Waktu ya kita mungkin belum tahu tentang masalah kesehatan yang berkaitan dengan masalah makan dan minum. Dan jamaah sekalian, itu ternyata merupakan hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadis beliau pernah menyampaikan, atau dalam salah satu ya hadis diceritakan bahwa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yutanaffas fil ina au yunfakha fihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk makanan atau minuman, ya terutama minuman itu untuk ditiup. Sebabnya apa kira-kira, Pak? Kenapa dilarang ditiup padahal panas? Kan kalau ditiup bisa cepat adem gitu, Pak. Tapi dilarang untuk ditiup. Jamaah sekalian, ternyata ya ini baru mungkin beberapa tahunan inilah ya. Ketika dunia kedokteran sudah semakin bagus, canggih ya, kemudian ilmu sudah mulai ya merebak. Diketahui bahwa jamaah sekalian, ketika kita ambil napas, Pak, kita ambil napas, itu napas kita masuk ke paru-paru, diolahlah napas kita ya. Nah kemudian setelah jadi, Pak, itu kira-kira napas yang sudah masuk ke paru-paru itu kotor apa bersih, Pak? Bersih. Ya, masuk ke sini, ini campur dengan macam-macam ya. Itu mengandung CO2. Kalau yang masuk H2O, oksigen yang bagus. Nah, setelah campur-campur ke sini ya, campur-campur ke sini ya, itu kemudian menjadi kotor. Maka ketika kita tiup, kita seperti ngebrukin kotoran di minuman kita. Itu masalahnya. Maka kemudian minuman itu bisa mendatangkan penyakit. Itu jamaah sekalian ya, di antara hal yang juga perlu mungkin untuk kita ingat. Jadi kelihatannya bagus ya, supaya makanan itu kemudian cepat adem, tapi ternyata memiliki efek buruk. Dua lagi, Pak. Yang pertama ya, dari dua ini yaitu adab setelah kita selesai makan. Ada dua adab, Pak, yang penting. Yang pertama jamaah sekalian adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, ketika lidah kita ini masih normal, masih bisa merasakan yang asin, yang manis, yang gurih ya, itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Ketika tangan kita ini masih bisa digerakkan untuk menuju mulut kita, itu merupakan nikmat yang sangat
luar biasa. Ada banyak orang, Mbak, yang dia mungkin uang punya, tapi untuk gerakan makanan ke mulut ini sudah nggak kuat karena kena penyakit stroke. Ya. Maka makanannya harus disuapkan. Begitu disuapkan kadang-kadang meleleh. Ya. Jadi rasa makanan itu sudah nggak karu-karuan. Padahal dia punya duit, nikmatnya sudah berkurang. Maka untuk kita jamaah sekalian yang masih diberikan kenormalan oleh Allah Subhanahu wa taala di tangan kita, lidah kita, maka itu nikmat yang sangat luar biasa. Oleh karena itu maka jamaah sekalian, di antara ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita selesai makan, ya, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara salah satu hadis yang pernah disampaikan oleh beliau, bahwa beliau pernah menyampaikan bahwa Allah ridho kepada orang-orang yang setelah makan dan minum mereka mengucapkan alhamdulillah. Bahkan dalam salah satu hadis jamaah sekalian, Rasulullah ngajari kita doa. Kata beliau, man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa saqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Apa lagi, Pak? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa saqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, ya. Apa kata beliau? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ketika habis makan baca doa ini, kata Rasulullah SAW, dosa orang itu diampuni oleh Allah. Subhanallah, Pak. Sudahlah kita kenyang, kalau kita mau baca doa ini, dosa kita diampuni. Nikmat apa bukan, Pak? Nikmat. Tapi ini sudah sering dilakukan belum, Pak? Ya. Ya. Orang ketika sudah selesai makan, Pak, banyak yang lupa berterima kasih kepada Allah. Lupa mengucapkan alhamdulillah walaupun yang paling singkat. Ada orang yang kadang-kadang mengucapkan alhamdulillah kalau sudah antok, Pak. Alhamdulillah. Jadi kalau nggak keluar itunya, lupa dia bahwa dia telah mendapat nikmat dari Allah. Gini Pak Mutan, Pak? Ya. Maka jamaah sekalian, ini diantara hal yang perlu kita ingat. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, berkaitan dengan masalah makan dan minum, yaitu setelah kita makan, ya, ataupun setelah kita, terutama setelah kita makan jamaah sekalian, bahwa Rasulullah SAW beliau mengajari kita, ya, bahwa setelah kita makan dan minum jamaah sekalian, itu jangan sampai kemudian kita langsung membersihkan tangan kita, ya, baik itu dengan dengan tisu, ya, ataupun mungkin langsung kita cuci begitu saja, ya. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, ya, beliau pernah menyampaikan berkaitan dengan masalah makan, ya, idza akala ahadukum fala yamsah yadahu, ya. Jadi ketika kita sudah selesai makan itu, tangan itu jangan langsung dilap, ya. Fal yal'iqaha, hendaklah makanan itu atau tangan itu dijilati. Au yul'iqaha, ataupun kalau kita nggak bisa, ya. Nah ini ketika kita mungkin pengantin baru, Pak, ya, mungkin ada di antara kita yang karena pengen mesra sama istrinya, akhirnya kemudian, ya, jilat-jilatan, ya, jilat-jilatan seperti itu. Nah jamaah sekalian, berkaitan dengan masalah menjilat, ya, menjilat tangan ini ataupun juga ujung jari, ya, itu ternyata dari sisi kesehatan luar biasa, Pak. Di tangan kita ini ada enzim yang bernama ernase. Apa fungsi enzim ini? Enzim ini diantara fungsinya itu untuk membantu, ya, kalau bercampur dengan air ludah itu membantu untuk cepat diproses di lambung. Jadi kalau kita makannya pakai sendok terus, ya, apalagi, ya, makan yang kering-kering. Ini salah satu sunnah yang mungkin di zaman ini juga banyak ditinggalkan, yaitu makan dengan menggunakan tangan, ya. Ada orang makan misalnya ayam geprek pakainya sendok, Pak, ya.
Kita kalau makan ayam geprek pakai sendok apa pakai tangan, Pak? Sendok. Pakai sendok, ya. Ada lagi yang kadang makan apa lagi, Pak? Ya, yang kering-kering, ya, itu pakai sendok. Padahal kering, ya, bisa kita ambil dengan tangan kita. Dan itu, masya Allah, faidahnya untuk lambung kita itu luar biasa, Pak. Ya. Nah, ini jamaah sekalian, di antara hal yang kadang-kadang kita lupakan, ya, karena adanya perubahan zaman seperti ini. Oleh karena itu, maka jamaah sekalian, ini di antara hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan masalah makan dan minum yang mungkin di zaman ini sering dilupakan. Jadi kalau kita, intinya jamaah sekalian, kalau kita ingin makan kita itu sehat, makan kita sehat, kemudian juga bisa menghasilkan pahala, ternyata banyak adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebagai kesimpulan, kita sebutkan yang pertama tadi, kalau mau makan baca bismillah. Kemudian yang kedua, ketika kita makan menggunakan alat, ya, alatnya adalah tangan. Kecuali mungkin kalau makan kuah-kuahan, ya. Kalau kuah-kuahan ya pakai tangan, nanti dikira kopokan mungkin, ya. Jadi pakai yang memang bisa untuk kita pakai untuk itu. Kemudian jemaah sekalian juga, ya, setelah kita makan, ini juga ada di antara, ya, adab untuk kesehatan kita, di antara yang tadi menjilat, ya, makanan, kemudian juga jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, setelah kita sahur, ini juga di antara hal yang mungkin perlu kita ingat. Jadi proses makanan itu akan baik diproses. Itu kita kalau misalnya mau tidur itu setelah 2 jam, Pak. Setelah 2 jam kita makan, baru kalau mau tidur. Kalau tidak, itu nanti akan bisa menyebabkan gula darah itu cepat naik. Maka ini yang menyebabkan penyakit gula sekarang ini banyak menyerang orang. Kenapa? Baru makan setengah jam tidur, ya, karena ngantuk, ya, dan tidak dipaksa untuk kita melakukan kegiatan, ya. Nah itu, jadi itu yang bisa kita lakukan, ya, supaya hal ini kemudian makan kita membawa barokah kepada kita dan juga bisa menghasilkan pahala. Kemudian juga ketika kita buka, ya, jangan kemudian kita langsung sikat semua yang ada di meja kita. Karena Rasulullah mengajarkan ketika kita makan, maka bagi perut kita menjadi 3. Yang sepertiga untuk makanan dan minuman, yang sepertiga, ya, untuk apa? Untuk napas, ya. Yang sepertiga ya antara makan, minum sama nafas. Jadi jangan semuanya full dengan makanan atau minuman, karena itu nanti akan berat di lambung kita. Itu jamaah sekalian, ketika kita berada di bulan Ramadan ini, ya, maka marilah, ya, momen yang sangat bagus ini jangan kemudian menjadikan kita, ya, sakit karena gara-gara salah pola makan, ya. Karena inilah di antara hal yang menyebabkan orang kemudian sakit di bulan Ramadan, yaitu ketika pola makannya tidak betul. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita sekalian curahan nikmat-Nya, sehingga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memaksimalkan ibadah di bulan suci ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian keistiqomahan baik di dalam menuntut ilmu maupun mengamalkan ilmu yang sudah kita dapati. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.